Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Christian Tampubolon dengan NIM 14144244043 dari Prodi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital. Jadi untuk memenuhi tugas statistik saya pada kali ini akan membuat tutorial cara mengolah data dengan SPSS dengan judul riset yang sudah saya dapatkan, yaitu efektivitas penggunaan transportasi umum di Jakarta. Jadi akan ada 4 pengolahan data. Yang pertama itu adalah statistik deskriptif cross-tab, yang kedua adalah uji validitas, yang ketiga uji reliabilitas, dan yang keempat ada analisis regresi. Lanjut aja kita ke SPSS-nya, dibuka. Nah, ini saya udah ada beberapa variabel, sudah saya masukin variabelnya. Nah, cara masukin variabel gimana? Gampang banget, saya kasih contoh. Habis itu klik enter aja langsung. Nah, di desimalnya ini kita turunin jadi 0 karena supaya nggak banyak angka di belakang koma. Di labelnya ditulis juga kemudahan. Di valuesnya ini bisa diganti. Contohnya kalau 1 itu berarti labelnya kalau udah klik add, lanjut 2, klik add lagi. Kalau angkanya 3 berarti cukup, atau bisa juga netral, tapi kita pakai cukup aja. Klik add lagi, terus 4, setuju, klik add lagi, terus yang terakhir adalah klik add, abis itu klik OK. Nah, udah ada kan? Nah, oke, yang ketujuh kita tambah lagi variabelnya. Oke, enter, desimalnya jangan lupa diturunin. Di labelnya juga tulis yang sama. Nah, valuesnya kan sama kayak yang di atas, jadi kita copy aja ya. Gak usah diisi ulang, kita copy, klik kanan, terus paste. Oke, jadi udah ada semua. Nah, di bagian measure-nya ini kita jadikan ordinal, teman-teman. Ordinal. Nah, apa sih bedanya nominal, ordinal, dan scale? Jadi kalau nominal itu hanya angkanya cuma sebagai kode, jadi kayak nggak ada nilai besar kecilnya. Contohnya apa? Contohnya jenis kelamin. Ini kan pakai nominal karena valuesnya 1 laki-laki, 2 perempuan, kan bukan berarti perempuan lebih besar dari laki-laki. Terus domisili juga kan pakai nominal, 1 Jakarta Timur, 2 Jaksel, 3 Jaktim, kan bukan berarti ada yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau ordinal itu ada urutan rankingnya, tapi jarak antar kategorinya itu tidak sama, teman-teman. Contohnya adalah tingkat kepuasan, kayak sangat tidak puas, cukup, netral, sangat puas, kayak gitu. Nah, kalau scale ini dipakai untuk data angka yang bisa dihitung. Contohnya apa? Contohnya skor nilai ujian atau pendapatan, itu pakainya scale yang ada angkanya. Nah, makanya ini kita pakainya ordinal. Kalau demografi pakainya nominal, kalau yang skala Likert-nya itu pakai ordinal. Oke, kita lihat data view-nya. Di sini harusnya terisi oleh data hasil respondennya. Kebetulan saya udah punya, jadi tinggal ya di copy aja, kita cari. Oke, ini. Kita paste dari sini aja langsung. Oke. Oke, yang terakhir. Paste. Oke, jadi sekarang
datanya sudah masuk juga. Yang pertama itu kita tadi mau pengolahan data deskriptif cross tab. Nah, caranya gimana? Oke. Pertama, kita klik analyze, habis itu deskriptif statistik, habis itu cross tab. Klik aja. Nah, di sini ada row sama columns. Nah, sebagai contoh, aku masukin jenis kelamin di row, habis itu domisili juga masukin ke rows. Nah, untuk columns ini yang paling kita ketahui, kita bisa masukin pilihan transportasi. Oke, nah habis itu di statistiknya kita jangan lupa checklist T-square-nya. Habis itu continue. Udah, nggak usah ada yang di atur-atur lagi, langsung klik OK aja deh, coba ya. Oke, jadi ini hasil dari cross tab-nya. Jadi saya ingin melihat apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan pilihan transportasi. Gitu. Oke, kita lihat di cross tab-nya ini. Di sini ada laki-laki, perempuan, jenis kelaminnya, terus ada pilihan transportasi, Transjakarta, MRT, KRL. Kita lihat ternyata laki-laki yang menggunakan MRT ada 6, perempuan yang menggunakan Transjakarta ada 6. Nah, kita coba lihat T-square-nya, kita fokus di persen T-square-nya, itu angkanya 670, 0,670. Nah, karena nilai SIG-nya ini lebih besar dari 0,05, ini secara statistik berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan pilihan transportasi. Jadi, artinya pemilihan Transjakarta, MRT, KRL itu tidak ada secara signifikan berhubungan antara laki-laki atau perempuan. Nah, selanjutnya saya mau lihat hubungan antara domisili dengan pilihan transportasi responden. Kita lihat ternyata Jakarta Barat KRL-nya 3, Jakarta Pusat juga 3 KRL-nya. Kalau Jakarta Timur 3 orang yang pakai MRT. Kalau Jakarta Selatan juga MRT. Oke. Kita lanjut aja. Next, kita mau uji validitas. Klik analyze lagi teman-teman. Terus abis itu ke correlate. Habis itu bivariate. Habis itu kita masukin yang skala Likert-nya aja nih kalau di sini. Kayak kenyamanan, aksesibilitasnya, kemudahannya. Jangan lupa ininya harus terchecklist. Totalnya juga tiga-tiganya pokoknya terchecklist. Klik OK habis itu. Nah, ini namanya uji validitas yang dilakukan untuk melihat nilai korelasi Pearson antara setiap item pertanyaan. Jadi suatu item itu dikatakan valid apabila nilai korelasinya lebih besar dari 0,30 dan nilai SIG-nya lebih kecil dari 0,05. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa nilai seluruh nilai korelasi pada setiap itemnya itu berada di angka 0,89 sampai ada juga 0,94. Oke, yang ini tuh menunjukkan hubungannya berarti sangat kuat. Terus kita lihat juga nilai SIG-nya itu 0,00,000. Artinya ini kan jauh di bawah 0,05 ya teman-teman. Jadi dengan demikian bisa disimpulkan bahwa seluruh item kuesionernya itu valid teman-teman, karena setiap item memiliki korelasi yang cukup kuat dengan item lainnya gitu. Jadi sangat signifikan secara statistik ya. Boleh lanjut, sekarang kita mau uji reliabilitas. Klik analyze lagi. Nah, kalau yang kali ini kita pakainya scale, habis itu reliability analysis. Klik. Nah, ini juga kita masukin yang skala Likert-nya aja. Kita masukin. Jangan lupa modenya alpha ya. Nah, untuk statistiknya kita klik yang scale aja, coba ya, scale if.
Oke, klik oke aja, langsung oke aja. Nah, ini uji reliabilitas. Jadi ini tuh untuk menguji apakah 4 item skala yang tadi, kenyamanan, aksesibilitas, kemudahan, frekuensi penggunaan, itu konsisten satu sama lain atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat ada Crown Badge Alpha-nya 0,978 dengan 4 item. Nah, kan secara umum patokannya kalau di atas 0,7 itu udah reliable. Nah, kalau di atas 0,8 itu udah sangat baik. Nah, kita lihat di sini nilainya 0,978. Berarti ini menunjukkan nilai reliabilitasnya sangat tinggi. Artinya jawaban responden pada keempat item ini konsisten, teman-teman. Gitu, bisa dilihat juga nilainya tinggi-tinggi ya, Crown Bench-nya. Instrumen yang mengukur kenyamanan, aksesibilitas, kemudahan, dan frekuensi penggunaannya tinggi-tinggi. Jadi ini bisa dikatakan secara umum sangat reliable, sehingga dapat dipercaya untuk analisis berikutnya. Next, yang terakhir adalah kita mau uji regresi. Tapi sebelum itu kita harus, tahap pertamanya adalah compute dulu. Di transform, compute variable, langsung klik aja. Nah, ini kita namain variabel X ya. Kita masukin kenyamanan, jangan lupa klik plus, abis itu aksesibilitas. Oke, abis itu oke aja. Nah, mana nih? Otomatis dia akan ada di sini, masuk ya. Abis itu kita compute lagi variabel Y-nya, sekali lagi, yaitu kemudahan. Ganti dulu Y. Habis itu kemudahan. Kemudahannya masukin. Habis itu jangan lupa tanda plusnya. Habis itu frekuensi penggunaan juga ditambahin, masukin. Habis itu kita klik oke aja. Nah, di sini udah masuk Y-nya dan X-nya. Nah, kita ubah dulu deh biar gak ada 0-0-nya di desimalnya, di nolin. Jangan lupa ya, teman-teman. Oke. Nah sekarang baru kita bisa regresi. Klik di analyze regression. Oke, pakai yang linear. Oke, di sini ada dependent dan independent. Dependent tuh apa sih? Jadi variabel dependent itu adalah akibatnya. Jadi nilai ini tuh bergantung pada perubahan variabel independent. Nah, sedangkan variabel independen ini adalah penyebabnya. Jadi nilainya tidak bergantung pada variabel lain dalam penelitian kita ini. Gitu. Jadi yang X ini masuknya ke dependent, yang Y ini masuknya independen penyebabnya. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Jadi uji regresi ini tuh melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Apakah X berpengaruh pada Y dan seberapa besar sih pengaruhnya? Kita lihat di model summary. Ini tuh untuk menjelaskan seberapa besar nilai korelasi variabel X dan Y. Di sini R-nya ada 924. Jadi korelasinya kuat X dan Y ini. Dan R square-nya itu 0,853. Artinya 85,3% variasi dalam variabel X ini dapat dijelaskan oleh variabel Y. Nah, sisanya 14,7%-nya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak masuk ke model ini. Gitu. Lalu bagian ANOVA ini F-nya 162,624, SIG-nya 000. Nah, karena nilai SIG-nya ini lebih kecil kan dari 0,05, maka model regresi ini dinyatakan signifikan. Artinya variabel Y memang memberikan pengaruh yang nyata terhadap variabel X gitu. Jadi secara keseluruhan hasil regresi ini menunjukkan bahwa hubungan variabelnya itu sangat kuat, teman-teman, dan signifikan. Oke, jadi tadi kita udah melakukan 4 pengolahan data. Yang pertama, cross step. Yang kedua, itu correlation, validitas. Yang ketiga, reliabilitas. Yang keempat, regression. Oke.
Oke, begitu aja teman-teman. Semoga dapat dipahami. Dan Ibu Mei, mohon maaf ya kalau misalkan saya ada kesalahan. Tapi saya lagi berusaha memahami ini terus. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.